Jadi pacarnya itu selingkuh dengan teman satu kosnya, bahkan sampai menghamili teman kosnya tersebut, Lur. Nah, karena kecewa akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aurelia Eva. Nah, Lur, ada pepatah mengatakan, rumahku adalah istanaku. Tapi gimana, Lur, kalau ada nih sebagian orang yang mereka itu nggak nyaman atau nggak betah di rumah sendiri karena suatu hal. Nah, ini nih Lur yang mau aku bahas bareng kalian untuk kali ini. Ada beberapa rumah yang sekarang ini viral di TikTok juga ya. Jadi rumah ini adalah rumah paling angker yang ada di Indonesia. Nah, kepengen tahu rumahnya seperti apa? Let's go, kita cek bareng-bareng Lur. Yang pertama Lur, ada rumah Bata Merah. Nah, rumah Bata Merah ini Lur terletak di daerah Cikupa, Tangerang. Jadi rumah ini sudah lama kosong dan dibiarkan begitu saja terbengkalai dan tidak terawat. Nah, karena keadaan seperti itu Lur, banyak warga masyarakat sekitar mengisukan kalau rumah itu terkenal angker. Beberapa banyak orang yang menyewa villa itu mengatakan kalau mereka itu sering diganggu oleh makhluk astral yang berada di rumah itu Lur. Jadi, kalaupun ada yang menyewakan villa itu dengan harga murah sekalipun Lur, itu nggak bakal ada orang yang mau untuk nyewanya. Keganjilan dari rumah itu Lur, itu sudah terlihat dimulai dari pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbangnya itu sendiri, susunan batu bata merahnya itu aja udah kelihatan ganjil. Karena itu katanya adalah merupakan gerbang dimensi lain yang menuju ke alam gaib istana makhluk halus yang berada di rumah itu Lur. Dan yang paling angker dari rumah itu adalah pavilion yang berada di rumah itu. Konon katanya pavilion itu adalah merupakan pusat kumpulnya makhluk astral atau makhluk halus yang ada di rumah itu. Nah, satu lagi nih Lur, yang ada di dapur itu katanya sering terjadi fenomena penampakan siluman ular. Terus pantangan di rumah itu adalah kalian dilarang bersiul di rumah itu. Jadi kalau kalian bersiul di rumah itu Lur, katanya sih kalian akan bertemu dengan sang siluman ular itu. Nah, hati-hati ya. Selanjutnya ada rumah putih Lur. Nah, rumah putih ini Lur adalah rumah mewah dengan gaya Eropa yang dibangun di tengah-tengah bukit di Minahasa Utara. Nah, rumah ini Lur dibiarkan kosong begitu saja. Jadi terlihat sangat angker. Apalagi nih Lur didukung dengan rerumputan ilalang yang semakin tinggi sampai hampir setengah menutupi gedung itu. Bangunannya yang megah, kaca-kacanya sudah pada pecah, itu kelihatan banget kalau bangunan itu tidak terurus dan tidak terawat. Sehingga menambah banget kalau bangunan itu memang benar-benar angker loh. Jadi sejarahnya dari bangunan ini pada tahun 2013 bangunan ini sengaja dibikin atau dibangun untuk ditempati oleh Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Tapi entah kenapa setelah bangunan itu jadi ternyata tidak ditempati Lur. Dan sampai sekarang bangunan itu pun tidak pernah ditempati. Untuk mistisnya atau gangguan-gangguan gaib di rumah itu sampai sekarang aku belum dapat datanya ya Lur. Tetapi kalau melihat bangunannya saja dari luar, gambarnya ya, kalau menurut aku itu bangunannya ada yang nggak beres. Gimana kalau menurut kalian? Oke, yang ketiga ada rumah tua di Selokan Mataram. Nah, untuk rumah ini ya, kalau dari jauh sepintas sih nggak kelihatan angker. Karena memang tempatnya itu berada di pusat keramaian Lur. Nah, konon katanya sih Lur, warga masyarakat setempat pernah sering melihat penampakan sosok perempuan berbaju putih di rumah itu. Katanya sih kalau itu adalah penunggu dari rumah tua tersebut. Dulu itu sebenarnya bangunan itu adalah asrama putri yang ramai banget. Nah, sampailah ada kejadian tragedi naas di kos-kosan itu. Jadi di kos-kosan itu ada seorang perempuan penghuni kos tersebut yang bunuh diri Lur karena dia merasa kecewa dengan pacarnya. Jadi pacarnya itu selingkuh dengan teman satu kosnya, bahkan sampai menghamili teman kosnya tersebut Lur. Nah, karena kecewa akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, semenjak kejadian itu kos-kosan itu berubah tidak seperti dulu lagi. Katanya teman-temannya di situ sering melihat penampakan si gadis tersebut, dan akhirnya kosan tersebut pun ditinggalkan dan tidak ada yang ngekos lagi di kos-kosannya itu Lur sampai sekarang. Nah, bahkan sampai sekarang pun sih Lur, katanya
Sering juga saat malam-malam tertentu, si gadis itu sering menampakkan diri juga di masyarakat sekitar. Oke, next masih di Yogyakarta ya. Yang kali ini di rumah tua yang berada di Jalan Kaliurang. Nah, rumah ini sudah dikenal angker dari dulu, ditambah lagi dengan tempatnya yang agak sedikit masuk. Jadi, sejarahnya bangunan ini sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Belanda, Lur, yang dipakai untuk tempat peristirahatan. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, bangunan tersebut kemudian diambil alih oleh Keraton Yogyakarta yang dipakai untuk tempat pertemuan, untuk rapat-rapat lah, Lur. Nah, selama rumah itu masih aktif, ternyata juga sering terjadi hal-hal ganjil di rumah itu. Misalnya, contohnya kadang seperti ada terdengar suara dentuman orang baris berbaris, atau kadang orang sedang mandi, terus juga kadang sering ada penampakan noni Belanda di rumah itu. Nah, sebenarnya sih, konon bangunan itu pernah direnovasi pada tahun 1985, Lur. Tapi karena ada erupsi Merapi kemarin sejak tahun 1994, bangunan tersebut kan menjadi rusak, jadi tidak bisa dipakai lagi. Dan sampai sekarang, apalagi sekarang nggak terurus sama sekali tuh, dindingnya tuh yang banyak lumut-lumutnya, dalamnya juga banyak lumutnya, jadi angkernya tuh malah nambah nih, Lur. Ya jelas ya. Oke, next. Rumah Karungrung. Nah, rumah ini nih baru-baru ini viral di TikTok. Jadi rumah Karungrung ini, Lur, adalah rumah yang berada di Kecamatan Rapocini, Makassar. Nah, rumah ini terkenal angker karena dulu rumah ini adalah tempat kejadian kasus pembunuhan berantai satu keluarga sampai pembantunya pun dibunuh, Lur. Yang terjadi saat itu pada tahun 1995, dan konon kejadian itu terkenal sebagai pembunuhan yang paling sadis di era 90-an. Nah, kejadian misterius yang dialami di situ oleh warga sekitar adalah sering adanya kemunculan seorang perempuan yang menyerupai kuntilanak dengan 2 orang anak. Dan gak hanya itu saja, Lur, setiap malam Jumat nih, rumah itu sering mengeluarkan bau amis. Dan setelah ditelusuri, ternyata bau amis itu dari dalam sumur yang berada di rumah itu. Pasalnya sih, karena pas waktu saat pembunuhan itu, seluruh korban pembunuhan itu, Lur, dimasukkan di dalam sumur. Makanya itu asal-usulnya kenapa setiap malam Jumat di rumah itu bau anyir. Nah, tidak hanya itu saja, Lur, konon sih katanya sering ada penampakan bayangan hitam yang sering menampakkan diri ke warga sekitar. Nah, menurut aku ini yang paling serem ya. Next, selanjutnya adalah rumah Darmo. Rumah Darmo ini juga sempat viral di TikTok ya, Lur. Jadi rumah Darmo ini adalah rumah bekas hasil dari pesugihan. Nah, rumah ini dibangun dengan 3 lantai dengan luas sekitar 1.500 meter kubik. Nah, sejarahnya rumah ini dulu nih dihuni oleh satu keluarga yang melakukan pesugihan. Nah, setiap malam Jumat Kliwon, salah satu keluarga itu atau Pak Darmo harus menyerahkan tumbal manusia. Namun, dia itu mau mengingkari janjinya sehingga digantinya dengan hewan. Nah, untuk menyiasati takut terjadi malapetaka di keluarganya, kemudian ia pergi membawa anggota keluarganya pakai kapal nih, Lur. Tapi naas kapalnya tersebut kemudian mengalami kecelakaan di tengah laut. Dan sampai sekarang pun tidak ditemukan, Lur. Nah, ada lagi 2 orang yang tidak ikut di perjalanan tersebut. Masih hidup, Lur. Tapi kemudian yang 2 orang itu pun meninggal dunia. Dan sampai sekarang rumah besar itu pun dibiarkan kosong. Dan terkenal angker di daerah tersebut. Nah, Lur, itulah tadi beberapa penampakan rumah kosong yang terkenal paling angker yang ada di Indonesia. Mungkin kalian ada referensi lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian, mana yang paling angker? Oke, itulah video Aurelia Eva untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video Aurelia Eva selanjutnya. Bye-bye.